Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 23 September 2020, peringatan wajib Santo Padre Pio Imam. Padre Pio nama kecilnya adalah Francesco Forgiore. Ia lahir di Pietrel, Cina, Italia bagian selatan pada 25 Mei 1887. Ia adalah anak kelima dari 8 bersaudara yang berasal dari keluarga petani. Pada usianya yang ke-16, Pio masuk biara Kapusin dan mengambil nama Pio yang dalam bahasa Latin berarti Pius sebagai nama kudusnya. Padre Pio ditabiskan menjadi imam dalam Ordo Saudara-saudara Dina Kapusin atau di Indonesia dikenal dengan sebutan OFM Cup. Padre Pio menjadi terkenal karena mendapatkan stigmata hampir dalam seluruh hidupnya. Stigmata dari kata Yunani stigma yang berarti tanda atau bekas luka. Dalam tradisi gereja, stigmata menunjuk pada luka-luka Yesus yang secara mistik dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Stigmata yang dianugerahkan kepada Padre Pio pertama kali terjadi di Pietrel, Cina, sore hari pada 7 September 1911. Karena Padre Pio takut, ia lalu bertemu Monsignor Salvatore Panulo, pastor paroki Pietrel, Cina, untuk menolongnya. Ajaibnya, luka-luka stigmata itu hilang. Namun pada 20 September 1918, stigmata itu kembali dianugerahkan kepada Padre Pio. Kala itu Padre Pio sedang sendirian di sebuah kapel tua. Tiba-tiba ia ditampaki sosok seperti malaikat dan memberinya sebuah stigmata. Luka-luka itu terdiri dari stigmata di tangan kiri dan kanan, juga di lambung, sebagaimana luka-luka yang dialami dan didapatkan Tuhan dalam peristiwa penyaliban suci. Luka-luka itu membuka dan mengeluarkan banyak sekali darah. Namun darah yang dikeluarkan dari luka-luka itu harum mewangi semerbak seperti bunga-bunga. Kepala biara memanggil dokter untuk mengobati Padre Pio, dan dokter bersaksi, sungguh ini bukan luka yang dibuat-buat. Di lambungnya pun juga terdapat luka. Padre Pio wafat di Italia pada tanggal 23 September 1968 pada usia 81 tahun. Pada tahun 1999, Padre Pio dibeatifikasi. Dan pada tanggal 16 Juni 2002 dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal,
roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika kecil, mama saya punya trik ampuh untuk lari dari rengekan saya yang selalu mau ikut kemana saja ibu pergi. Biasanya mama saya menenangkan dan mengatakan, "Mama nggak pergi. Ini kalau nggak percaya, pegang tas mama." Sementara saya main dan menjaga tas itu, ternyata mama saya sudah pergi dengan membawa tas yang lain. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, pengalaman saya tadi menghantar permenungan kita hari ini rasanya menenteramkan sekali. Walau hanya dititipkan sebuah tas, karena keyakinan ibu ada bersama-sama dengan saya. Firman hari ini indah sekali. Yesus mengutus ke-12 muridnya dan membekali mereka dengan tenaga dan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan segala sakit penyakit, dan mewartakan kabar baik kepada banyak orang. Ia meminta para murid agar mereka tidak membawa bekal apa-apa. Artinya apa? Supaya di dalam perziarahan hidup mereka senantiasa mengandalkan dan membawa penyertaan Tuhan semata. Terkadang dalam hidup ini kita menjadi cemas, khawatir, karena kita bergantung pada diri kita sendiri. Kita melekat pada keduniawian. Yesus hari ini mengajak kita untuk hidup lepas bebas, mengandalkannya saja. Maka ketika kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan, kecemasan, ketakutan, juga kekhawatiran kita pasti akan sirna. Go-Worry, Go-Worry. Pergilah, sirnalah segala kekhawatiran. Oleh karena thy word daily, oleh karena firman Tuhan yang senantiasa kita renungkan, menguatkan kita, dan kita mau melaksanakannya. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.